Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Para hadirin ahibati fillah, para jamaah Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid sampai syuruk. Kita laksanakan salat 2 rakaat syuruk. Mudah-mudahan Allah tuliskan bagi kita semua pahala haji dan umrah secara sempurna sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Isyarah ila Madhhab Ahlil Haq berkenaan tentang bagaimana persepsi kita terhadap apa yang terjadi di kalangan para sahabat setelah Nabi wafat, terkhusus adalah yang terjadi antara Imam Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Jadi bagaimana ahlus sunnah, ahlul haq menyikapi hal ini? Pada saat kita dapatkan sebahagian daripada kelompok dalam umat Islam ada yang sampai na'udzubillah mengkafirkan para sahabat, yang dipercaya hanya 1-2 orang saja, yang lain dianggap na'udzubillah telah berbuat dosa besar, dan na'udzubillah ada yang menganggap sampai kepada kufur, ya wa'iyadzubillah. Maka ahlus sunnah dalam hal ini menyatakan, kita lanjutkan pembahasan tentang hal ini ketika Imam Abu Ishaq Al-Shirazi menyebutkan bahwa fima yata'allaq bi umuriddin wa dalil ala anna ma jara bainahum lam yakun yata'allaq bi umuri dunya anna Amr bin al-As kana wazir Muawiyah falamma qutila Ammar bin Yasir amsaka anil qital wa tabahu ala dhalika khalqun kathir faqala lahu Muawiyah lima la tuqatil faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ammar bin Yasir taqtuluka fi'atul baghiyah wa nahnu qatalnahu fadalla ala anna nahnu bughah. Imam Abu Ishaq Al-Shirazi menyebutkan lagi bahwa sesungguhnya apa yang terjadi antara Imam Ali dengan Muawiyah, antara 2 kelompok para sahabat pada saat itu bukan berurusan dengan masalah dunia, bukan. Kalau ada orang bilang bahwa itu adalah kan permasalahan mereka melakukan hal tersebut karena tamak kepada harta, tamak kepada tahta, tamak kepada jabatan, ingin mendapatkan jabatan politik. Yang terjadi antara mereka bukan panggilan, bukan permasalahan dunia, tetapi adalah masalah ijtihad keagamaan. Buktinya apa? Buktinya adalah anak Amr bin As kana wazir Muawiyah. Pada saat itu Amr bin As, beliau adalah salah seorang daripada menteri Muawiyah. Artinya betul-betul orang yang dekat dengan kelompok Muawiyah dan membantu Muawiyah di dalam perseteruan yang terjadi, ya, perselisihan yang terjadi. Falamma qutila Ammar bin Yasir, ketika Ammar bin Yasir terbunuh, Ammar bin Yasir ini berada di kelompok Ali bin Abi Thalib. Jadi para sahabat besar ini, ya, kita lihat terpilah 2, ya. Ammar bin Yasir itu di dalam kelompok Imam Ali. Nah, falamma qutila Ammar bin Yasir, ketika Ammar bin Yasir terbunuh di dalam peperangan, amsaka anil qital,
Maka Amr bin As berhenti berperang, padahal beliau di kalangan Muawiyah. Ketika terbunuh Ammar bin Yasir di kalangan Ali, maka Amr bin As berhenti. Beliau tidak mau lagi ikut berperang bersama Muawiyah. Kenapa sebabnya? Nah, sebabnya ini. Faqala lahu Muawiyah, Muawiyah pun mengatakan, lima la tuqatil, kenapa engkau tidak meneruskan berperang? Tidak meneruskan berperang. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ammar bin Yasir, taqtuluka fi'atul baghiyah. Aku tidak lanjut berperang karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu, wahai Ammar, engkau nanti akan dibunuh oleh fi'ah baghiyah, oleh kelompok yang keluar dari barisan umat. Ya, oleh kelompok yang keluar dari barisan umat. Kata Amru, aku mendengar Nabi pernah mengatakan itu dulu kepada Ammar bin Yasir. Sekarang Ammar bin Yasir, kita, kelompok kita yang bunuh, berarti kita adalah fi'ah baghiyah. Kita ini kelompok yang keluar dari barisan umat. Saya tidak mau lagi berperang. Jadi masalahnya bukan cari jabatan, tapi mencari ini mana yang sebenarnya yang baik secara agama. Wa tabi'ahu khalqun katsir, dan ikut Amr bin As untuk tidak berperang lagi banyak daripada dari tentara-tentara yang masuk dalam kalangan Muawiyah. Ketika melihat Amr enggak mau berperang lagi, akhirnya banyak yang ikut beliau. Nah, ya. Faqala Muawiyah, ma nahnu qatalnahu, qatalahu man arsalahu ilaina yuqatiluna, amma nahnu dafa'na an anfusina faqutil, fabalagha dzalika Aliyan radhiyallahu anhu. Nah, dijawab oleh Muawiyah ketika berdialog dengan Amru, karena Amru tidak mau berperang lagi. Muawiyah bilang apa? Muawiyah bilang bahwa bukan kita yang membunuh, kata Muawiyah, tapi apa? Yang membunuh adalah yang mengutuskan dia untuk berperang. Siapa yang nyuruh dia berperang, dialah yang telah membunuhnya, kata Muawiyah. Nah, dan itu didengarkan oleh Ali karramallahu wajah, bahwa berarti kan kalau logika Muawiyah, yang membunuh itu adalah yang menyuruh berperang, Ali. Kata Ali karramallahu wajah, kata beliau, kalau memang yang menyuruh berperang itu yang membunuhnya, bukan langsung membunuh dianggap sebagai pembunuh, maka Hamzah yang ikut berperang bersama Nabi, Hamzah itu pada masa saat berperang bersama Nabi, beliau wafat syahid. Siapa yang membunuh beliau? Orang kafir atau Nabi yang menyuruh beliau berperang? Orang kafir lah. Pembunuhnya, yang membunuhlah yang dianggap, bukan orang yang menyuruh untuk berperang. Itu dijawab oleh Imam Ali. Nah, al-maksud daripada ini apa? Maksud daripada ini adalah bahwa para sahabat itu berperang. Ketika mereka mengetahui di sana ada kebenaran, mereka akan ikut. Tidak mau lagi melanjutkan. Jadi kita tidak boleh untuk mengatakan kepada para sahabat tersebut hal-hal yang tidak wajar, yang tidak baik. Sehingga daripada ini, wal wajib fi dzalika al imsak amma syajara bainahum wa dzikru mahasinihim lima rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib bagi kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah apa? Al imsak amma syajara bainahum, untuk tahan diri, tidak banyak ngomong terhadap apa yang terjadi di kalangan para sahabat, ya. Justru yang disuruh apa? Kita zikru mahasinihim, kita memperbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Kita sebutkan kebaikan Imam Ali, kita sebutkan kebaikan daripada Muawiyah juga, kita sebutkan kebaikan daripada Amr bin As. Itu yang disuruh kita pelajari, tidak memperdalam perselisihan atau mempertajam perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, sehingga nanti saling membela. Oh, kami membela ini Ali, kami membela Muawiyah, sehingga terjadi hasad dengki di antara kita gara-gara saling mempertajam perselisihan para sahabat.
Nah, ini yang kita sayangkan, kelompok Syiah justru mereka membangun kelompok mereka dengan cara melaknat, mengutuk para sahabat. Nauzubillah min dzalik. Kebanyakan para sahabat bahkan. Ya, ini justru bertentangan dengan ahlul haq yang sebenarnya. Kita disuruh justru untuk apa? Untuk menjaga lisan kita dari berkata yang tidak benar terhadap para sahabat. Nah, ini pernah kejadian langsung, cerita nyata dengan seorang ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang meninggal pada tahun 1996. Jadi beliau pernah pertama sekali disuruh oleh pemerintah Mesir untuk menjadi imam dan khatib Masjid Amr bin As di Fustat, Mesir, Kairo. Kita tahu masjid pertama yang dibangun di Afrika itu masjid namanya Masjid Amr bin As, karena Amr bin As yang menaklukkan Mesir pada masa Umar bin Khattab. Nah, beliau membangun masjid. Nah, masjid yang beliau bangun itu sampai hari ini itu termasuk masjid yang terbesar di Mesir. Nah, ketika beliau disuruh untuk menjadi imam dan khatib di Masjid Amr bin As, dan kita tahu permasalahan bahwa Amr bin As ikut membela Muawiyah, dan juga beliau yang memprakarsai tahkim, yang akhirnya Muawiyah dimenangkan, ya, sedangkan Ali kalah. Dari peristiwa tahkim itu terdapat andil daripada Amr bin As di situ. Nah, nuansa negatif terhadap Amr bin As yang ada dalam sejarah yang kita baca ini juga terpengaruh kepada beliau. Beliau merasa enggan untuk menjadi imam dan khatib di Masjid Amr bin As. Nah, ada sesuatu dalam hati beliau terhadap Amr bin As. Nah, jadi pada suatu malam, teman akrab beliau, salah seorang ulama besar di Al-Azhar juga, saya lupa namanya saat ini, nama beliau, dosen di Universitas Al-Azhar juga, memanggil beliau ke rumah. Kawan beliau ini memanggil Syekh Muhammad Al-Ghazali ke rumah, dan apa yang dirasakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali terhadap sahabat Amr bin As itu nggak pernah beliau cerita sama siapapun. Cuma ada kesan dalam hati beliau, kok begitu Amr bin As ya. Nah, begitu. Maka beliau merasa enggan menjadi imam dan khatib di situ. Nah, dipanggil sama sahabat beliau ini yang merupakan salah seorang ulama Al-Azhar juga. Beliau dalam keadaan sakit. Sahabat beliau itu ketika memanggil beliau dalam keadaan sakit. Lalu ketika Imam Syekh Al-Ghazali datang, dipanggil ke rumahnya, ditanya, ada apa gerangan engkau dengan Amr bin As? Sahabat beliau bilang, ya, ada apa hal engkau dengan sahabiyun jalil Amr bin As, wahai Ghazali? Ada apa? Ini Syekh Muhammad Al-Ghazali. Penahai antara gata dengan Amr bin As. Terkejut kan? Pakai depa. Kenapa engkau tahu ada masalah aku dengan sahabiyun jalil Amr bin As? Karena beliau nggak pernah cerita perasaan beliau itu kepada siapapun. Kok diketahui? Nah, aku bermimpi tadi malam, kata beliau. Kata sahabat beliau ini, aku bermimpi tadi malam Amr bin As datang kepadaku, menyuruh memanggilmu, mengatakan bahwa ya, kenapa, ada apa Muhammad Al-Ghazali dengan aku, kenapa dia menyimpan perasaan yang tidak benar tentang aku, ya. Yang terjadi di antara kami adalah ijtihad antara kami, ya. Maka ya, yang terjadi, kami semua adalah bersaudara, tidak ada perasaan yang saling menyalahkan di antara kami, yang terjadi ijtihad antara kami. Kenapa dia tidak menghargai daripada perjuangan dan juga hasil usaha kami, ya. Maka berbaik sangkalah Al-Ghazali terhadap semua daripada para sahabat. Amr bin As langsung, ya, nampak dalam mimpi sahabat beliau menyuruh untuk menyampaikan pesan itu, ya. Di situ kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali insaf, tidak boleh sedikit pun kita berburuk sangka kepada para sahabat, ya. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada para sahabat seorang pun, ya.
Maka ini mauqif daripada Ahlus Sunnah yang ditulis sejak zaman dulu benar. Ya, mauqif Ahlus Sunnah atau sikap Ahlus Sunnah apa? Adalah kita tahan diri, jangan menyebutkan hal-hal yang tidak benar di kalangan para sahabat. Tapi yang justru harus kita hidupkan apa? Banyak kita menyebut para sahabat itu, kebaikan-kebaikan para sahabat. Nah, makanya kami merekomendasi kalau seandainya dalam kajian kita di masjid-masjid juga banyak menyebutkan kisah para sahabat. Jadi belajar sirah, kita belajar sirah, kita belajar sejarah Islam melalui profil-profil para sahabat Nabi. Itu banyak dikarangan oleh para ulama seperti kitab misalnya Hayatus Sahabah, ya, dan kitab-kitab yang lain banyak, ya, disebutkan tentang apa sih fadilah, keutamaan akhlak-akhlak para sahabat yang hari ini jarang kita dapatkan di kalangan kita. Begitu para sahabat sampai kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dalam hidup. Maka bagus kalau seandainya ada ustadz kita, tengku kita, kiai, ulama kita di dalam mengasuh majelis ta'lim juga itu membaca profil para sahabat, bagaimana kisah hidup mereka, bagaimana mereka masuk Islam, bagaimana akhlak mereka sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, dan bagaimana perjuangan mereka membela Islam. Itu sangat baik, sangat bagus. Di masjid kita sudah ada? Sudah ya? Ya, yang membaca profil para sahabat. Jadi kajian khusus profil para sahabat menyebutkan akhlak-akhlak mereka. Itu sejarah akhlak dalam Islam yang mesti kita hidupkan kembali. Nah, itu bagus sekali. Kemudian kita lihat selanjutnya yang terakhir adalah poinnya fa in qila antum taquluna hadha fi adh-dhahir ta'taqiduna khilafahu fil batin. Nah, kalau ada yang menuduh, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, bahwa kalian ahlu sunnah ini meyakini bahwa semua sahabat itu baik, tidak boleh ada i'tikad tidak baik kita terhadap para sahabat. Kalau ada yang menuduh bahwa kalian atau ahlu sunnah itu hanya meyakini secara zahir, tapi batinnya kalian tidak demikian. Nah, kalian justru menyembunyikan yang tidak benar tentang para sahabat. Gaya aja, bahasanya ya, gaya aja kalian meyakini bahwa para sahabat semuanya baik-baik saja, padahal dalam batin kalian ada yang menyalahkan para sahabat. Kalau ada yang menuduh kepada kita seperti itu, apa yang akan kita jawab? Ya, jadi Imam Abu Ishaq menjawab kalau ada orang yang menuduh ahlu sunnah, ya, meyakini hal-hal yang tidak benar. Nah, yuqalu lahum la farqa bainana wa bainakum laisa fi dzalika li ba'dina min ba'din illa adh-dhahir wa laisa maktub baina a'yunina shadiqun wala kadhib. Maka dalam hal ini kalau ada orang yang menuduh sesuatu tentang keyakinan seseorang bukan secara zahir, maka Imam Abu Ishaq Al-Shirazi mengatakan kita menilai orang lain adalah secara zahir, apa yang dia lahirkan, apa yang dia tampakkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Begitulah cara menilai orang lain. Tidak boleh menilai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Tidak ada satu orang pun di antara kita tertulis pada wajahnya atau pada dahinya dia dusta, dia bohong. Tidak ada satu orang pun yang tertulis begitu. Maka jangan mudah kita menuduh orang lain, kamu sikap aja nampak begini tapi batinmu bukan begitu. Ahlus sunnah tidak boleh menuduh orang lain seperti itu. Ahlus sunnah tidak memperbolehkan kita menuduh orang lain secara batinnya padahal kita tidak tahu. Kita meyakini terhadap orang lain, bersikap terhadap orang lain sesuai dengan zahir yang nampak. Apa yang dia tampakkan, apa yang dia zahirkan dengan mulutnya, hatinya kita nggak boleh menilai batinnya. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan bahwa nyan niat ganyan jika bro dari awal. Nah, dengar mana? Nah, dari pane gede pegatanya. Itu gaib, hanya dia yang tahu dan Allah yang tahu. Sekarang kita membangun persepsi terhadap orang lain dengan
Persepsi bro katanya buatnya niat je dari awal ke bro. Allahu Akbar, dari mana depan niat ganyan. Ya. Itu salah kaprah dan itu bukan cara ahlu sunnah dalam menilai orang. Ahlu sunnah menilai orang adalah dinilai secara zahir. Apa yang dia lahirkan, dia tampakkan, begitulah kami hukumkan. Selebih daripada itu enggak boleh kita berbicara masalah batin niat orang lain lalu kita buat hukum orang lain sesuai dengan niat yang kita buat-buat. Enggak boleh. Bukan begitu ahlu sunnah menilai orang. Nah, maka hati-hati saudaraku kalau bicara jak pegah niat go, maksud go, ya, padahal hantam nu pegah badrona. Kecuali beliau ada mengutarakannya, lu dengar langsung memang maksudnya dari awal menau. Nah, itu lain cerita. Wa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam halul munafiqin hamalahum 'ala adh-dhahir hatta nazala alaihi Jibril alaihi salam wa biqauli azza wa jalla. Nah, nabi saja enggak mengetahui perkara orang munafikin sampai datang Jibril mengabarkan bahwa mereka munafikin, yang mereka zahirkan begini, yang dibatinkan begini. Nabi saja tidak tahu bagaimana orang munafik, bagaimana isi hati orang munafik. Tapi ketika Jibril datang baru beliau tahu, oh ini munafik. Dia nampakkan begini, dia zahirkan begitu. Seperti ayat orang munafik datang dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, datang Jibril membawakan ayat, ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau ini adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang munafik itu adalah dusta. Nah, di sini Nabi baru tahu, oh kalian dusta. Ngomong aja bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa aku Rasulullah, tapi di dalam hati kalian bukan begitu. Dari mana Nabi tahu? Wahyu yang turun. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengatakan niat ganyan cika bro dari awal, pat natruk wahyu gerona. Ada datang Jibril kepada anda? Enggak. Mampecit? Hai menurut lon. Hancur menilai kau. Ahlussunnah tidak menilai orang lain seperti itu. Ya. Lau lam ya'lam ar-Rabb azza wa jalla, lau lam yu'allimuhu ar-Rabb azza wa jalla bima hum alaihi minal batin ma 'alima. Kalau Allah tidak memberitahu kepada Nabi, Nabi tidak tahu juga kalau itu munafik. Tidak tahu juga, Nabi tidak tahu juga. Jadi Nabi menilai secara zahir. Begitu juga kisah lagi adalah wa kadzalika halu Aisyah radhiyallahu anha lamma ramuha bil ifki wa madat ila baiti ummiha maridat minal hammi wal gham wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji ila al bait. Nah, begitu juga ketika terjadi hadis ifki, peristiwa ifki dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pernah dengar kisah hadis ifki, tragedi ifki yang terjadi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ini untuk kita belajar bahwa dalam hidup kita hanya boleh menghakimi orang lain, memberi pendapat terhadap orang lain secara zahir. Yang batin nggak boleh kita katakan kalau kita tidak tahu masalah itu. Itu kembalikan kepada Allah. Nggak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Nah, hadis ifki ini adalah kejadiannya, ini sedikit mungkin agak ya sekitar 5 menit kami ceritakan atau lebih, tapi ini pelajaran penting terjadi dengan Nabi ya sendiri ya. Hadis ifki adalah kejadian ketika Nabi SAW suatu ketika pergi berperang. Setiap Nabi pergi berperang itu Nabi mengundi siapa daripada istri beliau yang ikut berperang bersama beliau, diundi. Dalam perang hadis ifki ini yang terjadi hadis ifki, yang mendapat undian ternyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliaulah yang dapat undian, diundi oleh Nabi, dapat undian ini pergi ya untuk mendampingi Nabi pergi berperang. Ketika pulang dari perang,
Aisyah radhiyallahu anha itu duduk di dalam haudaj. Haudaj itu adalah tempat duduk di atas onta yang dibuat tertutup, terlindungi daripada sinar matahari dan panas. Aisyah pada saat itu, beliau masih kecil, tubuh beliau masih sangat ringan sekali dan sangat ramping, sehingga apakah ada orang di atas atau tidak ada orang itu enggak ketahuan, karena tertutup. Para sahabat yang membawa beliau itu tidak bisa mengetahui itu di dalam ada Aisyah atau enggak. Dalam perang, dan ketika pulang perang, Sayyidah Aisyah pada saat itu ada hajat yang beliau harus keluar dari haudaj. Pulangkan rame-rame serombongan dengan Nabi dan semuanya. Ketika berhenti di tempat istirahat, beliau akhirnya ada hajat, beliau harus keluar dari haudaj, pergi jauh. Ketika beliau pergi sendiri menjauh karena ada hajat, lalu kemudian beliau balik ke haudaj tadi atau ke rombongan tadi. Ketika beliau akan balik, ternyata kalung beliau jatuh. Maka beliau balik lagi ke tempat hajat beliau untuk mencari kalung. Beliau dapat. Lalu baru kemudian balik kembali kepada rombongan para sahabat. Ternyata yang terjadi ketika beliau balik, rombongan sudah berangkat pergi. Karena dia hurung tiru. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak tahu apakah Aisyah ada di dalam haudaj itu tadi atau tidak, karena tertutup, dan beliau juga ringan pada saat itu. Jadi enggak sulit misalkan onta untuk bangun, biasa aja onta bangun. Nah, jadi para sahabat satu orang pun tidak tahu kalau beliau keluar dan sudah balik. Berangkatlah semua. Sedihlah beliau karena tinggal sendirian di belakang. Akhirnya beliau beristirahat di bawah sebatang pohon yang dekat dengan tempat peristirahatan tadi. Sendiri beliau. Karena beliau berpikir akan balik nanti, kalau diketahui beliau nggak ada, akan ada yang menyusul beliau. Maka beliau nggak pergi jauh-jauh, tetap di tempat tadi. Maka katanya menyagada-gada hanam ho, preh pada tempat awai, baik belum pada tempat lain, nyak getetek pada tempatnya. Ya, kemudian lalu nggak ada yang balik-balik. Beliau karena capek dan sedih tertidur di bawah pohon itu. Dengan takdir Allah, ada seorang sahabat yang memang tertinggal jauh pada saat itu melewati tempat istirahat tadi. Sendirian beliau tinggal paling belakang dalam rombongan pulang berperang ini. Nama beliau Safwan. Ketika beliau sampai ke tempat itu, beliau melihat seperti ada bayangan hitam di bawah pohon. Ada apa? Beliau mendekati, ketika beliau lihat ternyata istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Terkejut beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata beliau. Aisyah terkejut pada saat itu, terbangun dari tidur beliau karena perkataan Safwan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkejut beliau. Lalu akhirnya Safwan yang beliau bawa onta beliau suruh naik Aisyah radhiyallahu anha di atas onta. Dituntun, dibawa oleh beliau menyusul rombongan. Ternyata rombongan itu sudah sampai ke Madinah. Sampai di Madinah lah ketahuan kalau enggak ada Aisyah di dalam haudaj itu. Hoka. Lalu orang munafik Ubay bin Salul ini mulailah ya, mereka membuat fitnah terhadap Nabi. Nah, ada sesuatu dengan Aisyah. Ketika ternyata datang berdua dengan Safwan, nah lagi kamu pegah kan? Nyan lagi kamu pegah. Lihat seperti yang kami katakan. Mereka berdua di belakang telah berbuat dosa. Itu fitnah digembusi oleh para munafikin di Madinah. Bayangkan itu. Dan fitnah itu fitnah besar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha 1 bulan itu beliau sakit, jatuh sakit karena difitnah itu. Tersiar kabar, banyak para sahabat pada saat itu bersedih hati. Gimana dah jawab beliau? Nabi pun dalam kondisi serba bimbang.
Dengan fitnah yang sampai seperti itu, sampai Sayyidah Aisyah beliau pulang minta izin pada Nabi untuk tinggal di rumah ibunda beliau. Tidak tinggal di rumah Nabi, pulang ke sana. Itu fitnah luar biasa dihadapi oleh Nabi. Pertanyaannya, Nabi memutuskan langsung, Nabi mengharap turunnya wahyu daripada Allah untuk memutuskan perkara ini, supaya orang-orang yang telah mengatakan perkataan dusta dan bohong ini, mereka insaf semuanya. Lama Nabi tunggu, bayangkan itu, wahyu tidak turun-turun. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang harus kita ambil, sikap kita apa. Itu fitnah pada pada keluarga Nabi, berat sekali itu. Nabi memang menghadapi macam cobaan dalam hidup, sampai fitnah terhadap istri beliau dibuat oleh orang munafikin itu. 1 bulan kemudian baru turun ayat. Leh tibelun baru turun ayat. Leh sedihkan le para sahabat, hanam pegat le dah kepa awak munafik ipok-pok jarakan le, ya. Nyan kalon, nyan Nabi awakah, nyan nyo je hidup, nyan macam-macam, nyan ummul mukminin kiban udah, ya. Itu kan betul-betul sedih para sahabat dan umat Islam pada saat itu. Sebulan kemudian turun ayat. Nah, ayat yang turun ini, ya, dalam surat An-Nur ayat ke-11 sampai ayat ke-20. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi wal ladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Turun ayat dalam surat Nur untuk mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah membuat fitnah, telah membuat berita bohong, berita dusta, itu adalah sebahagian daripada kalian. Janganlah kalian menyangka itu tidak baik bagi kalian, bahkan itu ada kebaikan bagi kalian. Setiap orang itu akan memikul dosa dari apa yang telah dia usahakan. Turun ayat untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersih, tidak ada berbuat dosa sama sekali. Justru yang terjadi seperti kisah tadi. Tapi itu setelah berapa? Setelah 1 bulan, bayangkan. Ya, kiban sedih Nabi. Jadi wahyunya hanya galak-galak Nabi lah ke hana. Pajan ya Allah betrot hana. Nabi berhenti untuk menghakimi pada saat itu. Kenapa? Beliau menilai secara zahir, ya, zahirnya seperti itu, kita nilai Allah yang akan memberikan petunjuk. Nah, di sini kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah ya kita mudah menuduh batin orang. Tapi apa yang zahir kita ambil dalam hidup, dalam kita menghakimi orang lain atau dalam kita membuat keputusan terhadap orang lain, ambil secara zahir, ya. Baik mudah tak tuduh batin go menomedihana. Itu bukan ahlu sunnah yang mudah menuduh batin orang lain, menilai niat orang lain. Allah lah yang menilai niat seseorang, bukan manusia menilai niat orang lain. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu niat itu hanya Allah yang tahu. Allah yang menilai dengan niat. Jangan pernah ngomong bicara masalah niat orang lain. Nyan sikap ahlus sunnah. Kamu hawanya jelas? Para sahabat begitu. Mereka, jangan kita menilai bahwa niat para sahabat jika menodeh menan hana. Sebagaimana yang nampak, begitulah kita nilai para sahabat. Nah, baik, itu saja mungkin. Apakah ada yang bertanya? Kami persilakan. Ada? Ya? Mana? Hana? Hanya kaya menilai dengan ni nah. Pegah-pegah tu, kalau pegah tu nilai dengan ni macam-macam ya. Ya. Ya?
Ya. Le menan. Dari segi ngomongnya kan. Oh menan, masyarakat lok semawai le menan cak begah abang kok mesti nasu uzon menan. Oh di mana-mana lagi. Hari ni dah begah di mana-mana di lok semawai le dah begah. Takut yang tak begah kegok kan. Ustaz, ada banyak orang yang mudah menuduh tentang niat orang lain yang seperti itu. Gedanya kan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tanya apa hidup leh? Ba akhlak. Dari etikad sampai akhlak kita ahlu sunnah. Jangan berpikir bahwa kami ahlu sunnah dengan sifat 20, kami ahlu sunnah dengan kami begini, kami begitu. Kita ahlu sunnah dengan akhlak kita juga. Ahlu sunnah tidak mudah menuduh orang lain dengan buruk sangka, tidak. Kata Nabi, la tahasadu, wala taghbaghadu, wala tadabaru. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membuat kebencian, kata Nabi, ya. Jangan kalian saling membelakangi. Membelakangi artinya apa? Saling tidak mau berjumpa satu sama lain dengan saudaramu. Hilangkan rasa hasad di dalam diri kita. Ada orang bilang begini, orang tunggu memang zamannya zaman memang tengah zaman ke akhir. Mesti orang hanjit tak percaya. Ada orang bilang begitu. Jadi kitanya kan pantas matang buruk sangka sama orang lain. Itu salah gaya hidup seperti itu. Kalau kita berbaik sangka, rugau katanya tunggu. Tapi lebih baik buruk sangka ke mendung orang. Sehingga katanya baik rugau. Ini cara hidup yang salah. Kalau kita berbaik sangka kepada banyak orang, ya, kita berbaik sangka kepada banyak orang, menyesalah sangkaan tanya makin cepat deh berarti drone butoi. Lonjok belanja sekian ternyata hana nu pulang. Kada berarti drone butoi. Butoi hanya tacok hanya ke amanah karena zahir bukti ji dengan lon. Ternyata drone hana amanah orang. Lon hana lon sangka apa? Tapi kajilah kejadian dengan lon. Kajilah orang ji. Karena kita berbaik sangka, nampak langsung secara zahir orangnya baik atau enggak. Kalau kita berburuk sangka, akhirnya orang yang baik juga kita buruk sangka padanya. Yan hasil tanya udah menan. Maka dengan berbaik sangka, semakin cepat kita mengetahui secara zahir orang ini baik atau enggak. Gara-gara tanya enggak sangka kepada kalian. Jangan kita memakai logika satpam atau polisi. Mandum yang dehnya bro, hanapai, awasi. Itu mereka dalam pekerjaan urusnya lagi nyan buat ke. Tapi ketika hanajat ke satpam, baik gaduh yang tangkah-tangkah hanap betul ke kau, baik bandung penjuri ni begitu. Satpam ya memang orang-orang pengamanan ketika melihat harus selidik. Toh yang hanap betul. Nyopayah kala morunya, lo yang hanapai. Kenapa? Pekerjaan mereka begitu. Tapi hati orang mukmin bukanlah seperti pekerjaan satpam setiap hari. Satpam boleh begitu pada saat kerja. Ketika tidak kerja, baik sangka kepada semua orang. Kita muslimin disuruh seperti itu. Ya, karena berbaik sangka itulah yang akan menimbulkan pengaruh positif di dalam hidup. Ahlu sunnah berbaik sangka, tidak mudah menilai perkara yang tidak baik. Dalam duduk hari-hari juga jangan mudah kita mengomongkan yang negatif terhadap sahabat kita, terhadap saudara kita. Nah, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Ada pertanyaan? Masalah ini atau masalah hari-hari yang dirasakan perlu kami persilakan kalau ada. Ya, silakan. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita atau kawan-kawan kita menuduh kita dia sombong atau ria. Bagaimana dia tahu sementara sombong dan ria itu hanya kita dan Allah yang tahu. Ya. Itu bagaimana kita sikapi? Baik, bagus. Ini pertanyaannya bagus. Ustaz, ada kadang-kadang di kalangan para sahabat kita, kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa si fulan itu sombong ria. Nyanka sombongnya dan ria dengan but ganyan. Sedangkan sombong dan ria itu ada dalam hati orang. Ya. Sedangkan kita dengan mudah mengatakan nyan ganyan kau sombong-sombong dong, kau ria-ria dong. Jid Tuhan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ria itu kan menampakkan sesuatu. Sombong itu kan nampak angkuh, bangga, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kemudian setelah itu melecehkan orang lain lagi.
Ya, itu makanya kibrun. Kibrun itu adalah kata Nabi, batarul haqqi wa qamtun nas. Dia merasakan dirinya lebih baik dengan merendahkan orang lain. Ya, itu sombong itu. Nah, orang menilai seseorang sombong boleh enggak Ustaz? Kalau ada zahir yang nampak dari lisannya jelas bahwa ganya gepepep gop, gepeik draw ke langsung gepegah, dia menampakkan kesombongannya. Ada zahirnya? Ada. Tapi kalau tidak ada zahir, hanya kita melihat seperti itu, pakai baju yang laga, pakai kendaraan yang god, oh kalau tembong-tembong do, nya haji nak berah benar. Bahkan hati dia kadang bukan begitu. Ya. Hati dia bukan begitu. Nya mungkin iganya pakai lagi yang tengah gejak bak calon mertua mungkin ke amayana ke. Maka pakai tiga lagi nya. Contoh bisa dah berah. Ya. Kalau tidak ada secara zahir yang dia lafazkan, dia nampakkan dengan benar bahwa dia adalah sedang ria dan sombong, jangan mudah menilai orang lain sombong. Makanya para sahabat, ada ketika Nabi mengatakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk syurga satu orang pun yang dalam batinnya itu ada kesombongan, kibrun, kata Nabi. Para sahabat bilang langsung, ya Rasulullah, kami suka pakai baju yang cantik, baju yang bagus, sendal kami juga bagus. Apakah kami sombong? Nah, kan? Karena ada persepsi bahwa kalau orang bergaya seperti itu bagus, itu dianggap sombong. Jangan langsung begitu. Bukan kata Nabi. Kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang sombong itu, yang angkuh takabur itu adalah orang yang menolak kebenaran dan melecehkan, merendahkan, menghina orang lain. Nah, itu baru sombong. Kalau enggak ada secara zahir dia menampakkan seperti itu, sering live di FB sombong tak kanya, live di FB kerana ya. Anda menilai hati orang. Kadang yang dimaksudkan adalah kebaikan bagi orang lain. Kenapa kita pikir sombong? Nah, tidak boleh langsung mudah menilai kesombongan hati orang lain. Maksud daripada perbuatan orang lain boleh jadi ada kebaikan di sana yang dia maksudkan, yang dia niatkan, secara lisan tidak pernah dia utarakan. Tidak boleh kita menilai itu. Makanya Sayyidina Umar juga bilang begini, kalau ada sesuatu yang engkau lihat daripada saudaramu yang tidak benar, cari alasan terhadap kebenarannya. Menjadi kira hanapah ganyan, pakai mana ganyan, nemita alasan yang betul tentang buat ganyannya. Oh mungkin ganyan hana gedepu ke, oh mungkin ganyan golong hana sau peringat, oh mungkin ganyan tersilap, oh mungkin ganyan salah. Karena pernah Syekh Ramadan Boti kero, Syekh Ramadan Boti ya, ulama Suriah. Jadi bak si uro janggut mencukur, tercukur janggut beliau, gecukur janggut. Jadi ganya hantom janggut ganyan gecukur. Lalu penanji urang wadah galon, oh makam lain ganyan. Kau cukup janggut nyoka ahli bid'ah kan orang persepsi macam-macam terhadap beliau. Kejadiannya ternyata wate ganya yang gejak koh tengok ke wate tengok ke dia wakoh ikoh ju ibu sama lagi kau ibu sama lagi kau akhirnya kau dekoh janggut. Bayangkan itu kalau kita salah persepsi terhadap beliau. Ada saja kejadian yang kita tidak tahu ilikutnya, yang kadang konyol, maaf cakap. Bisa kejadian seperti itu. Makanya jangan mudah kita berpersepsi buruk, ya, persepsi buruk terhadap seorang sahabat kita atau kawan kita yang nampak kamu lain kayaknya, ya, kamu di. Ilikutnya ada rupa pernah kejadian kayaknya hana pegah. Hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah dengan itu. Ya, cari alasan kalau ada hal yang tidak benar menurut saudara kita, cari alasan terhadap itu. Ya, ya. Good. Nah yang lain? Kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita sebenarnya dalam pembacaan kitab ini itu sudah selesai. Sudah sebenarnya yang tinggal sedikit yang di akhir itu adalah poin-poin penutup saja. Yang akhir daripada penutup kitab ini adalah bahwa sesungguhnya apa yang telah
dituliskan, yang telah dibahas selama kita baca kitab ini, itu adalah mazhab daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Semua yang kita bahas, topik-topik yang kita bahas dalam kitab ini, itu adalah mazhab atau pendapat yang dibawakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari masalah akidah sampai masalah akhlak, sampai tadi masalah apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Begitulah ahlul haq, begitulah mazhab ahlul haq dalam masalah yang diperbincangkan, yang diperselisihkan dalam sejarah Islam. Begitu ahlul haq. Menyena pegah bahawa nyan baik dah ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Pernah salah dengan apa yang kalian tanya pegah. Apa ada sesatnya di situ? Pernah sesat di sini? Atau ternyata lurus-lurus saja? Kalau kita tahu ternyata dalam masa yang lurus-lurus saja, begitulah sebenarnya ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari selaku Imam Ahlus Sunnah, karena beliaulah yang mempelopori, menjawab setiap masalah-masalah yang diperbincangkan, yang diperselisihkan dalam sejarah Islam. Beliau jawab dengan logika yang bagus, dengan dalil-dalil yang baik, lalu kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat setelah beliau yang banyak dan ulama-ulama yang banyak setelah beliau. Maka hati-hati dalam kita berselisih pendapat, mudah menuduh dusta, mudah menuduh sesat terhadap urang-urang Asy'ari. Tak pegah mina yang pegah-pegah menan bahawa pegahnya urang Asy'ariyah penyan. Hati-hati, mereka itu para ulama yang mengikuti pendapat yang pertengahan, tidak saling menyalahkan, tidak mudah mengkafirkan orang lain, justru berbaik, menyuruh untuk berbaik sangka kepada banyak orang. Jadi jangan mudah juga kita menuduh yang tidak benar terhadap para ulama kita yang telah mempelopori kebaikan di dalam Islam ini. Sekian daripada kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.